Modal Rp1 juta bisa bikin bisnis miliaran. Yuk buktikan di 2025. Halo semuanya, balik lagi sama saya di sini. Pernah kepikiran gak sih kalau cuma punya modal Rp1 juta bisa mulai bisnis yang omsetnya sampai puluhan bahkan ratusan juta? Kedengarannya mustahil ya. Tapi di video ini saya mau challenge pikiran kamu dan tunjukin caranya. Saya bakal bagi perspektif saya gimana modal yang cuma Rp1 juta itu bisa jadi fondasi bisnis yang kuat. Penting kamu tahu, pendekatan bisnis dengan modal cekak kayak gini beda banget loh sama kalau kamu punya puluhan atau ratusan juta. Kuncinya maksimalkan setiap rupiah dan jadikan cash flow sebagai nyawa utama bisnismu. Gak pakai lama, saya udah siapin 5 poin penting yang bakal kita bedah tuntas, yaitu ide bisnis, riset jitu, produk juara, marketing cerdas, dan operasi efisien. Setiap poin ini udah saya sesuaikan khusus buat kamu yang mau mulai bisnis dengan modal pas-pasan di tahun 2025 ini. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama, ide. Kita harus realistis. Dengan modal Rp1 juta, jangan mimpi langsung buka kafe kekinian atau nyetok barang segudang. Kita perlu berpikir lebih cerdas, yaitu bisnis yang bisa dijual secara digital dan gak butuh stok barang di awal. Nanti saya jelasin lebih detail di bagian produk. Tapi intinya, ide itu biasanya nongol dari keresahan sehari-hari kamu. Coba deh intip keseharianmu. Apa yang paling sering bikin kamu mikir, duh enaknya ada ini ya, atau apa yang dulu pernah kamu jual dan ternyata laku keras. Bisa sesederhana ngelihat makanan favorit kamu atau barang yang paling sering kamu beli. Intinya kita nggak perlu membatasi ide itu harus kecil. Ide besar seperti buka restoran itu kita pecah jadi ide-ide yang lebih kecil dan realistis. Misalnya kamu masak di rumah lalu kamu jualan lewat platform online. Jadi fokuslah pada ide yang dekat dengan kamu, yang paling realistis untuk dieksekusi dengan modal minimal. Yang kedua adalah riset jitu, jangan nyemplung tanpa peta. Lanjut ke poin kedua, riset. Karena modal kita terbatas, kita nggak bisa sembarangan langsung bikin produk lalu trial and error berkali-kali sampai bangkrut. Ada 2 kunci riset pasar yang saya pelajari, termasuk dari buku Quick Start Guide yang saya pakai di Social Project kemarin, yaitu riset pasar dan riset kompetitor. Apa bedanya? Riset pasar itu ibarat kamu lagi mau bikin basreng, bakso goreng untuk bisnis kamu. Kamu perlu cek di sekitar gue ada gak yang mau beli nggak ya basreng ini? Orang-orang suka nggak ya sama basreng? Atau sesimpel ngecek GoFood atau GrabFood, ada nggak sih yang jual basreng di daerah ini? Tujuannya jelas, biar kita yakin kalau produk kita ada yang mau beli, alias ada pasarnya. Kalau kamu bingung, coba deh tanya teman-teman atau orang-orang di kampus atau sekolah kamu. Kalau banyak yang bilang, wah mau banget, berarti kamu bisa lanjut ke riset kompetitor. Riset kompetitor itu lebih straightforward. Kamu cari tahu basreng-basreng yang sudah ada di pasaran. Mulai dari harganya berapa, rasanya gimana, sampai packagingnya seperti apa. Kumpulin semua informasi tentang kompetitor ini. Kenapa penting? Karena kebanyakan pebisnis modal kecil itu nggak punya budget R&D atau Research and Development yang jor-joran. Makanya bisnis yang baru mulai itu biasanya menganut prinsip ATM, amati tiru modifikasi, atau ATP, yaitu amati tiru plek. Jadi lihat aja basreng kompetitor yang laris manis itu kenapa? Apakah karena rasanya, packagingnya, atau apa? Kuasai dulu marketnya, baru kita bisa planning ke 3 aspek selanjutnya. Setelah riset ini, kamu pasti udah punya gambaran jelas apakah ide kamu bakal works atau enggak. Selanjutnya yang ketiga adalah produk juara, racik formula 40-40-20 anti boncos.
Nah, ini dia bagian yang agak menantang. Gimana caranya menyulap 1 juta jadi modal bisnis yang optimal? Saya sebut ini trifecta planning, yang intinya cuma fokus ke produk, marketing, dan operasi. Kita mulai dari produk. Saya punya aturan main 40-40-20. Jadi dari total budget kamu 40 buat produk ya. Tadi 40% buat produk, 40% buat marketing, dan 20% buat operasi. Kalau modal kamu 1 juta berarti 400.000. Ini kuncinya. Kamu nggak bisa berharap pakai uang di awal buat nyetok barang sebanyak mungkin. Saya sangat tidak menyarankan kamu langsung nyetok barang banyak dari 400.000 ini. Biasanya 400.000 itu lebih baik dipakai buat trial and error. Bikin produk pertama dan nyari resep yang pas. Pakai contoh basreng tadi ya. Terus gimana kalau mau jualan? Bikin sistem PO atau pre-order atau per batch. Bisnis modal kecil itu harus pintar atur cash flow. Misalnya 400.000 itu udah cukup buat packaging yang memang harus di stok dan bahan mentah sedikit untuk mulai. Kalau tiba-tiba ordernya membludak gimana? Nah, ini gunanya sistem PO. Pelanggan bayar dulu baru kamu produksi dan kirim. Dengan modal kecil, kita nggak bisa berharap nyetok produk buat 3 bulan ke depan. Percepat turnovernya. Ada 2 hal lagi yang penting di produk, yaitu USP, Unique Selling Proposition, dan unit economics. Unit economics itu intinya kalau kamu mau jual basreng Rp5.000, berapa modal per basrengnya? Bakso, minyak, dan packagingnya itu berapa? Pastikan marginmu sehat. Jual 5.000, modalnya mungkin 3.000 atau 2.000 atau bahkan 4.000. Usahakan marginnya gede tapi harganya tetap kompetitif. Ingat hasil riset kompetitor tadi ya. Setelah planning produk ini, kamu pasti udah punya gambaran. Oh, basreng yang begini, packagingnya begini, harganya segini. Jadi modal awal itu mostly buat riset atau nyetok barang sedikit saja, karena kamu bisa jualan via PO atau batch base. Nah, poin kedua di trifecta planning ini yang sering salah kaprah. Banyak yang kira kalau punya budget misalnya 400.000 langsung dipakai buat promosi gede-gedean. Di marketing menurut saya ada 2 fondasi utama, fondasi online dan distribusi. Kalau budgetnya kecil, saya sangat nggak menyarankan kamu fokus ke distribusi dulu. Misalnya 400.000 langsung dihabiskan buat Instagram Ads, endorse influencer, atau semacamnya. Itu kurang efektif. Kalau bisnis kita online atau sangat bergantung pada online, fondasi online-nya jauh lebih penting dibanding distribusi di awal. Mending kamu alokasikan budget buat bayar desainer, benerin logo, bikin template post Instagram yang menarik, atau apapun yang bikin lapak online-mu lebih kece. Ini jauh lebih penting. Di planning marketing ini, tentukan brand kamu mau seperti apa. Karena buat distribusi, buat ngenalin produkmu ke pasar, itu banyak banget cara gratisan yang bisa kamu lakuin. Bahkan sampai omsetmu puluhan juta. Kalau kamu masih sekolah atau kuliah, mulai aja dari tawarin ke teman-teman kuliah ya tadi, kan masih sekolah misalnya. Titip jual di koperasi atau masuk ke komunitas-komunitas. Budget 400.000 tadi, saran saya 200.000 dipakai buat hire orang atau minta bantuan teman bikin logo yang bagus. Pastikan presence online-mu bagus karena orang bakal beli dari sana. Sisanya manfaatkan platform distribusi gratis kayak community marketing, posting di Instagram, minta teman buat repost, dan banyak lagi cara lainnya. Terakhir, alokasikan 20% budget untuk operasi. Di awal-awal operasi ini saya artikan sesimpel dana darurat. Nanti ke depannya ini bakal berkembang jadi logistik dan akunting. Ini kunci penting banget, apalagi kalau kamu nggak punya dasar finance. Pencatatan keuangan itu super penting di awal. Misalnya kita udah nemu ide basreng, mau jual 5.000, sistemnya PO karena modal kecil. Udah hire desainer buat logo bagus, dan pas kita promosi ternyata laku keras, dapat 10 PO. Semua itu langsung dicatat
Karena kunci menjalankan bisnis dengan modal kecil adalah kamu sangat tergantung sama yang namanya cash flow. Jadi kalau ada duit masuk dari PO, baru kamu beli bahannya, kamu produksi, lalu profitnya kesimpan. Misal sisa laba 200 atau 500 ribu. Nah uang itu baru bisa kamu putar lagi buat nyetok barang, improve produk, dan seterusnya. Nanti lama-lama bisnismu bakal snowball sendiri. Selama setiap PO, setiap batch itu kamu terus berkembang. Fokus cari channel distribusi baru dan lain-lain. Itu dia gambaran besar gimana cara bisnis model planning dengan modal 1 juta rupiah. Nggak ada teori baku dimanapun. Ini murni pengalaman saya yang suka formula 40-40-20. Produk fokus di USP dan unit economics. Jangan nyetok banyak barang, pakai sistem PO atau dropshipping. Untuk marketing, lebih penting bangun fondasi online yang kuat dibanding distribusi di awal. Jadi pastikan Instagrammu oke, brosurmu menarik, baru manfaatkan channel gratisan. Yang terakhir, operasi. Catat keuanganmu dengan rapi. Dari situ kamu bisa lihat cash flow atau pemasukan pengeluaran setiap bulan. Bulan ini untung atau profitnya dipakai buat pengeluaran bulan depan, buat nyetok barang, dan seterusnya. Jadi bisa nggak bikin bisnis dengan modal 1 juta di tahun 2025? Menurut saya bisa banget. Kalau saya disuruh ngulang, saya pasti bisa. Lebih susah? Ya pasti. Lebih lama? Ya juga. Tapi ya kita manfaatkan apa yang kita punya sebaik mungkin. Semoga perspektif ini bisa ngasih gambaran ke kamu gimana sih ngebut bisnis dengan modal 1 juta. Saya berharap banget modal kecil itu nggak jadi penghalang kamu buat mulai bisnis. Kalau kamu memang benar mau, go for it. Saya support kamu 100%. Feel free untuk komen ide-ide kamu di kolom di bawah ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.